Jadi ini adalah hari keempat gue melakukan road trip di Jadi konten kreator di zaman sekarang itu relatif mudah. Lo nggak butuh nulis naskah, lo nggak perlu punya tim production yang besar, bahkan lo nggak perlu punya skill editing yang bagus. Bahkan ketika video ini di-tag, gue tuh nggak tahu mau disajikan seperti apa nantinya video ini. Tetapi perlu diingat biasanya konten kreator memiliki 3 masalah utama. Yang pertama, ide. Percayalah sama gue, membuat ide sebuah konten itu tidak semudah itu. Ya, bahkan kadang-kadang konten yang udah difikirkan secara matang-matang, jalan ceritanya dan lain sebagainya, justru video itu tidak ramai, tidak ada yang suka, tidak ada yang menonton. Ya itulah kejamnya sosial media. Bahkan cerita gue bisa sampai titik ini, bisa menjadi seorang kreator, dikarenakan pada saat itu gue suka banget ngevideoin hal apapun yang terjadi di dalam hidup gue. Pada saat itu gue ngevideoin ketika gue apes, tali gas mio gue putus di Lembang jam 3 malam dan gue ganti pakai tali rapia. Lu lihat nih temen lu jenius. Anjay, daripada gue mati di Lembang kan. Ternyata itu ramai. Jadi kayak, hah? Kok cuman gara-gara tali gas doang rame? Ketika gue menceritakan hal bodoh tersebut dan ternyata netizen suka, sejak saat itu juga gue rutin menceritakan kejadian-kejadian random yang gue alami. Tetapi itu tidak bertahan lama, dikarenakan pada saat itu gue sudah mencapai di 480.000 followers TikTok. Gak tahu kenapa TikTok gue harus ke-banned, semuanya hilang gitu aja, dan ya udah gue harus start dari nol. Tetapi pada saat itu gue udah mikir kayak, gak mungkin nih gue cerita lagi karena cerita gue udah habis. Kan gak setiap hari gue kena kejadian apes. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut gue berpikir untuk melakukan tour Asia Tenggara untuk membuat sebuah konten. Setiap hari itu gue upload 1 episode di TikTok gue. Itu dengan modal hampir 80 juta untuk jalan-jalan tour Asia tersebut. Tetapi apakah itu worth it? Tidak worth it, dikarenakan account gua keblok lagi, ke-banned lagi. Ya, jadi intinya ide itu emang mahal. Dan masalah yang kedua yaitu gear, kamera atau handphone. Jadi banyak banget orang yang nge-DM gue dan bilang, "Bang, gue pengen banget dibikin konten kayak lu. Bang, gue pengen bikin vlog, Bang, gue pengen bikin A B C D E F G, tapi gue tidak memiliki iPhone." Itu bukan masalah, Parto. Pada saat itu, dulu gue itu ngebuat video menggunakan Mi 4i atau Xiaomi 4i lengseran dari kakak gue. Jadi gue itu anak yang kurang disayang, makanya dapat handphone lengseran dari kakak gue mulu. Sampai akhirnya dengan segala keterbatasan yang gue punya, ternyata skill-skill itu bisa keluar dengan sendirinya. Jadi belum tentu orang yang difasilitasi bisa membuat sesuatu lebih bagus daripada orang yang tidak difasilitasi. Jadi tunggu apa lagi, just do it. Dan masalah yang ketiga yaitu diri lo sendiri. Siapapun itu yang sedang membuat video, entah gue, lo, atau siapapun itu yang sedang berusaha membuat sebuah karya, udah pasti dia pernah mengalami hal yang namanya itu nervous, kaku, nggak pede, takut jelek. Ya tenang aja, emang pasti sampah video pertama lu tuh udah pasti jelek. Justru aneh kalau video lu tuh langsung bagus. Siapapun itu, Chandra Liau, Raditya Dika, Raffi Ahmad, coba lu lihat vlog-vlog pertamanya itu sampah. Tetapi ya nggak apa-apa, itu kan proses. Jadi mau gimana pun hasilnya, mau gimana pun outputnya, ya kalian posting aja even itu jelek. Karena gue juga tahu kalau itu bakal jelek. Jadi ya posting aja, itu namanya proses, guys. Jadi setelah proses itu udah kalian lewatin, kalian akan mendapatkan yang namanya benefit. Benefit menjadi konten kreator itu sangat amat banyak. Kalian punya relasi, kalian bisa menghasilkan uang dari cuman membuat konten, dan masih banyak yang lainnya. Contoh benefit yang gue rasakan. Yang pertama, Z-Trip. Gue itu mempunyai travel agent yang namanya itu Z-Trip. Tentu gue tidak membangun itu sendirian. Gue punya tim dan lain sebagainya. Pada saat itu, gue hanya memiliki trip ke luar negeri, Thailand, Malaysia, Singapura. Hanya 3 negara tersebut. Semenjak video gue rame, semenjak gue menjadi konten kreator, gue mempunyai banyak relasi. Orang Bali, orang Lombok, orang manapun itu, sampai akhirnya sekarang gue udah membuka trip domestik. Kemarin itu gue deal sama klien dengan total tender hampir 800 juta dan gue serahin ke orang yang sama sekali belum pernah gue temuin. Namanya itu Mas Ipung, dia itu orang Lombok, gue kenal dari sosial media dan alhamdulillah trip itu sukses. Jadi gue sekarang udah punya partner di Lombok buat membuka trip. Gila, keren banget kan? Benefit yang kedua, jadi kemarin itu gue sempat ngebuat kayak day in my life atau kayak video recap kayak gitu kalau gue menghandle salah satu perumahan subsidi yang ada di Jawa Barat. Video itu rame, video itu FYP, dan ternyata itu juga menghasilkan seorang customer. Jadi kemarin gue habis ngebuat satu rumah komersil bersama tim gue, dan ya udah, itu berkat sosial media. Oh sayang,